Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan keberlimpahan dalam hidup ini, baik itu berupa keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga yang paling kita syukuri, kita masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa minum minuman yang segar, dan semua itu karena badan kita insya Allah diberi kesehatan yang sangat luar biasa. Bapak yang saya hormati dan sahabat semuanya, tema atau topik untuk malam hari ini sesuai dengan undangan di WA, yaitu meneruskan tentang hukum semesta yang berhubungan dengan ukuran atau keseimbangan. Jadi kalau kita merenungkan di alam semesta ini, ternyata Allah itu memberikan program yang berupa hukum-hukum yang berlaku di alam semesta. Dan sekali lagi yang berhubungan dengan hukum semesta itu tidak terikat oleh suku, ras, tidak terikat oleh pemahaman, tidak terikat oleh warna kulit, tidak terikat oleh bahasa. Semua berlaku siapapun itu yang namanya manusia. Sebab apa? Kadang manusia ini kan terlalu ego untuk yang diingini. Maka diberikan keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, manusia kan sukanya kan suka serakah ya. Jadi penyebab penderitaan manusia itu yang satu ya adalah serakah kepada yang diingini, serakah kepada yang disukai. Yang kedua adalah benci kepada yang tidak diingini, benci kepada yang tidak disukai. Padahal yang namanya hidup itu seperti roda, ya suka, duka, ya senang, sedih, itu sudah istilahnya programnya sudah seperti itulah. Tugas kita itu istilahnya menerima yang suka, menerima yang duka, itu dalam keadaan stabil. Disitulah gunanya petunjuk. Maka kalau kita memahami hakikat kehidupan, kita waktu lahir itu telanjang, nanti mau kembali jasad kita juga telanjang. Dibungkus kain kafan itu kan cuma sebagai kesopanan supaya tidak lihat orang, dan itu memang bagusnya juga harus dibungkus misalnya gitu. Kan nggak ada tuh Pak yang lahir wis nganggo rompi. Ibu-ibu lahir peh wedok nganggo daster kon jero ora ono. Semua dalam keadaan telanjang. Jadi kita harus menyadari itu Pak. Maka kita tidak perlu ya pada yang disukai, pada yang diingini, tidak perlu serakah-serakah, slow saja, biasa-biasa saja. Dan sesuatu yang tidak diingini, yang tidak disukai datang, itu ya kita nikmati saja, kita saksikan, ya kita berikan pelajaran untuk diri kita, kenapa ini ada yang tidak saya sukai, yang tidak saya ingini, ya. Sehingga kita ini ya bisa dalam keadaan stabil sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu. Nah maka pada malam hari ini mari kita lihat yang berhubungan dengan hukum semesta.
Hukum semesta ukuran atau keseimbangan ya, ya. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya adalah mizan ya. Maka mari tilawah tentang Al-Qur'an ini ya, untuk mengetahui ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan hukum semesta tentang ukuran dan keseimbangan itu, sehingga kita nanti akan paham, oh ternyata program Allah itu begitu, sehingga kita tidak nek cara Jawa ora kagetan, ora gumunan ya. Sehingga yaitu tadi kembali kepada keadaan stabil. Kita lihat dulu dalam surat Al-Mulk ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Ya. Di sini yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Jadi matara fi khalqir rahmani min tafawud. Jadi kita disuruh ya melihat apakah ada yang tidak seimbang. Semua seimbang. Di sini memang secara zahir ya, khalaqas sab'as samawat, yang telah menciptakan. Ini khalaqa ini fi'il madhi, artinya telah menciptakan ya. Sab'a itu 7, samawat ini jamak dari samaun, istilahnya bisa diartikan planet-planet ya. Tibaqa ya. Tibaqa itu berlapis-lapis. Jadi kan kalau tata surya kita itu ada ya, sering saya sampaikan, matahari, Merkurius, Venus, kemudian bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ya, sampai Jupiter, Pluto dan sebagainya. Nah, ini berlapis-lapis. Ini secara jasmani. Kalau karena manusia ini adalah miniatur alam semesta, dalam tingkatan level diri kita ini ya, kesadaran kita ini juga berlapis-lapis ya. Jadi kalau topik kita yang lampau itu ada tingkat kesadaran, itu kalau ulang itu berlapis-lapis. Ada yang kesadarannya love, ada yang premium, ada yang likes kan begitu ya. Kalau kita melihat matara fi khalqir rahmani min tafawud ini ya, coba ya lihatlah pada ciptaan Allah itu yang pemurah itu, apakah tidak ada yang seimbang? Semuanya seimbang. Jadi antara planet satu dengan yang lain itu jaraknya seimbang, sehingga berputar paralel, tidak saling menyedot, tidak kena gravitasi yang satu dengan yang lain karena keseimbangan itu. Nah itu semua Pak. Bahkan di miniatur tubuh kita ini yang ada di sel-sel di dalam ini sebenarnya juga semua apa itu selalu tawaf, selalu bergerak, tidak ada yang diam. Waktu kita tidur pun kan juga Allah hadir lewat nafas kita. Maka dalam Al-Quran itu istilahnya nafsun atau anfus jamaknya. Jadi bahasa Indonesia namanya nafas. Nafas itu kan sebetulnya kan kita menghirup, ini hidup, mengeluarkan mati, kan seperti itu. Seperti sebenarnya kalau belajar tentang listrik ini ya, lampu ini sebenarnya tidak nyala terus Pak. Hidup mati hidup, tapi saking cepetnya kelihatannya nyala terus. Seperti kita menghirup ya, mengeluarkan. Maka kalau kita sudah mengeluarkan terakhir, itu tidak hidup lagi karena mati ya. Menghembuskan napas yang terakhir itu sudah tidak bisa masuk, sudah mati. Tuh. Nah maka itu berlapis-lapis di dalam diri kita pun begitu ya. Jadi ya, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Artinya semua seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang.
Ya. Farji fi'il amr perintah, basor ya, lihatlah, amatilah ya. Jadi kalau dalam melihat itu ada istilah ro'a, ada basoro ya. Maka kalau istilah ro'yah, ro'yah itu kan melihat. Sebenarnya dari kata ro'a itu melihat tidak harus ada bendanya. Misalnya kalau ada ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil bil. Apakah kamu tidak melihat? Ini kata-kata taro, alam taro. Ini kita tidak usah melihat zaman dulu gajah, pasukan gajah dan sebagainya. Ro'a itu bisa melihat sesuatu yang dengan ilmu. Nah, maka ternyata ciptaan Allah itu semua seimbang. Kalau ini makrokosmos kemudian dimasukkan ke mikrokosmos diri kita, semua seimbang, Pak. Kenapa mata itu di depan, tangan seperti ini, kepala di sini, telinga di sini, ya, tulang telinga ini kok enggak keras misalnya, miring ya ora loro kan, bisa gitu. Luar biasa kalau kita melihat. Maka sebetulnya yang sangat kita syukuri itu ya dalam diri kita ini. Maka kalau para ahli ahli psikologi dan ahli kesehatan ya, itu kan kita tidak boleh pelit dalam 3 hal, Pak. 1, itu kita jangan pelit-pelit tentang uang itu untuk kesehatan diri kita ya. Guru tuku jamu 3.000 kae maneman. Masalah gitu. Misalnya kan jamu itu pahit tapi baik untuk tubuh misalnya gitu ya. Jadi nek nggo napa ndak maneman ya. Misalnya ya vitamin atau herbal itu jangan pelit-pelit. Wong nek duit miliatan kalau nanti meninggal juga ndak dibawa kan begitu ya. Jadi itu termasuk ya jangan pelit, termasuk kalau kita masih yang kedua masih punya orang tua, itu dengan orang tua jangan pelit-pelit. Itu energi orang tua itu sangat deras kepada anaknya ya, manakala kita memberikan suatu kesenangan pada orang tua, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian kalau yang ketiga itu kita memang jangan pelit untuk investasi belajar, Pak. Jadi kita nyekolahkan anak, termasuk kita sendiri belajar, itu memang sesuatu yang untuk keseimbangan, dan itu kalau kita pelit ya akhirnya juga tidak mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan atau knowledge ya. Kalau saya kan dulu basicnya itu di penerbit, jadi ada hampir 10 tahun tuh ngoreksi buku, nyetak buku, ngoreksi, sehingga dalam membaca itu ada kenikmatan tersendiri ya. Baik ini ngoreksi Al-Quran ya, yang namanya penerbit kan penerbit buku agama, itu begitu para penyusun ini ngetes sudah selesai, wah masih berapa bab lagi yang harus kita cek dulu bahasanya tentang itu dan sebagainya. Itu ternyata ada istilahnya ilmu secara tidak langsung yang masuk, ternyata jadi invest buat saya, berguna untuk hari berikutnya misalnya demikian. Nah penyiaran juga begitu ya. Tapi fungsinya harus tahu seperti ilmu yang saya sampaikan, ilmu itu harus bisa membuka mata kolbu, membuka jiwa, dan yang kedua juga bisa meluaskan wawasan. Jangan malah ngaji sana sini malah sempit pikirannya, malah membenci orang ya, bisa gitu. Nah kan biasanya kan kita di masyarakat ini kan sukanya ngundang ustadz dari jauh atau kiai dari jauh. Kita tidak tahu dia itu anaknya bagaimana, rumah tangganya bagaimana, istrinya bagaimana, kelakuannya bagaimana, kan tidak tahu, Pak, kita. Intinya ya gitu aja gitu. Ya ini repotnya gitu. Kita kan masyarakat begitu. Ya. Maka kalau yang berhubungan dengan ini ya, kita sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah ya. Ini saya lihatkan satu ayat dulu ya. Yang hafal Yasin ya. Surat Yasin ayat 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atabi'u malai yas'alukum ajron ya, ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Wis dari jauh ya, mungkin dari luar provinsi ya.
arep ceramah wis ngobo wis ngobo, ini kan tidak sesuai dengan ayat ini ya. Harusnya kan yang kita ikut itu yang tidak minta upah, yang tidak minta balasan gitu. Wahum muhtadun, mereka itu mendapat petunjuk kan begitu. Ya maka kita harus hati-hati tentang hal-hal yang berhubungan dengan maka kita yang sudah tahu Qurani ya itu juga harus tahu oh ternyata isinya tentang apa. Kalau kasih sayang, humanis ya, rahmatan lil alamin ya itu masih kita ambil hikmahnya. Tapi kalau sudah membenci sana sini malah ngompori ya, dia dalam kegelapan pendengarnya ya juga malah tambah gelap, mulai malah bingung malah gelap. Nah ini yang tidak mendapatkan pencerahan. Maka sebenarnya ilmu itu harus mencerahkan dan bisa meluaskan wawasan kita. Tanpa itu ya malah menjadi bumerang untuk kita. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya, surat 55. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan ala tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wala tuhsirul mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca atau keseimbangan. Jadi seimbang, ada keseimbangan. Supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Kalau ini dikerucutkan ke menimbang ya itu bisa saja, tapi sebenarnya ini yang mencakup lebih luas karena yang saya sampaikan bahwa pemahaman Al-Quran itu berlapis-lapis ya, seperti buah kelapa ya. Ada serabut, ada tempurung, ya, ada masuk lagi ada air kelapanya, ada kelapanya, kelapa bisa jadi santan, santan bisa menjadi minyak. Dan itu sangat luar biasa kalau kita bisa mendalami ke dalam, sehingga kita bukan hanya translasi saja, tapi kita bisa ekstrapolasi dan kita bisa transformasikan pada diri kita, sehingga kita akan mendapatkan nurillahi atau wahyullahi dari Allah itu petunjuknya demikian sehingga kita ini bisa ada perubahan. Maka kemarin saya sampaikan ya, kita tidak usah fokus kepada orang lain, kita tidak usah mengisi nilai rapot orang lain, tapi yang penting diri kita ini saat ini sama kemarin lebih baik saat ini, yang besok lebih baik dari saat ini. Itu saja sudah suatu yang sangat indah dan itu juga nanti akan membahagiakan kita ya. Nah ibu bapak yang saya hormati, kalau ada kata langit ya itu biasanya kan berhubungan dengan pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu ada otak dan ada hati. Kapan kita menggunakan otak, kapan kita menggunakan hati. Nah sebenarnya dua-duanya itu harus sinergi Pak, antara otak dan hati. Cuma yang paling bagus karena kita sudah diberikan petunjuk tentang kesadaran, itu hati yang di atasnya, yang istilahnya menjadi pembimbingnya. Kecerdasan otak tetap ya, kan Allah itu membuat kita manusia otak. Nah otak ini terisi oleh pikiran-pikiran. Nah kalau pikiran itu sudah dengan hati sinergi dengan kolbu, itu nanti bisa ya untuk berjalan itu sesuai aturan yang Allah berikan. Tapi kalau pikirannya yang di atasnya ya hatinya kalah, itu nanti ya akhirnya juga hanya nuruti pikiran saja. Sehingga yang kalau nuruti pikiran akhirnya kesadarannya itu menjadi lemah atau menjadi di bawah. Maka dalam surat Rahman ini ya kita jangan merusak keseimbangan Pak. Karena ukuran dan keseimbangan itu sudah sebagai program dari Allah yang dituangkan di semesta ini ya, maka kita juga harus mengetahui sehingga kalau ada sesuatu itu ini untuk keseimbangan bagaimana ya, ternyata nanti ada hukum yang lain yang ada korelasinya juga.
Kita lanjut dulu. Ya. Keseimbangan, kalau Allah Ta'ala membuat semua kehidupan ini menjadi positif tanpa ada negatif, apakah hidup kita akan lebih menyenangkan? Apakah kita pernah membayangkan betapa tidak nikmatnya makan ketika kita sedang kenyang? Betapa tidak nikmatnya minum ketika sedang tidak haus? Dengan kata lain, lapar dan haus itu sangat penting. Karena dengan adanya lapar, dan haus, kita akan bisa merasakan nikmatnya makan dan minum. Berarti lapar dan haus itu sengaja diciptakan Allah untuk kenikmatan manusia. Nah, jadi tentang keseimbangan, Allah itu menciptakan ada lapar, ada haus, Pak. Maka kalau mbah-mbah kita ya, nggo ngeyem-yem putune ini, nek ngobrol karo napa tangga napa niku, mangan paling enak itu lawe luwe. Pernah dengar, Bu? Pernah ya? Wah, iki gurung ngeyem-yem putune. Mangan paling enak itu lawe dudu sate tapi lawe luwe. Niki fakta napa mitos? Fakta ya. Soalnya kabeh ngalami gitu. Nek bar lungan utawi nomleh nek Pak Tani bar ke sawah wetenge luwe. Niki guru cepake sambel belet karo apa sambel terasi. Wah, pun enak banget kok niku ya. Lah niku mau lawe luwe katane simbah. Kan kula riyen kan melu simbah ten kula mriki suwe, Pak. Dadi kula niku luweh suwe diopeni simbah ditimbang dipeni simbok jadi. Tapi ngene niku mangan ki nek luweh enak, ya enak. Ini zaman biyen mulai sekolah ya, SD niku jangan bayem gereh niku terus tahu niku arang-arang wis. Nah, wis pokoke tapi ya sehat alhamdulillah ya, karena alami bisa rong anak motor dan sebagainya. Ya, ini keseimbangan ternyata ada haus ya, ada lapar itu adalah sebuah ciptaan Tuhan yang memang untuk manusia. Termasuk tadi kalau membuat positif semua kan juga ada baik itu mesti ada buruk Pak, gitu. Tidak mau baik semua. Ya. Pernah kita membayangkan betapa nikmatnya beristirahat setelah kecapean. Wow, tidur menjadi lelap terasa nikmat luar biasa. Sebaliknya, betapa pusing dan sakitnya kepala tidur yang dipaksa-paksakan dikarenakan badan memang tidak sedang kelelahan. Nek Bapak Ibu nuwun sewu sing tau duwe gawe nggih. Duwe gawe pirang-pirang 3 dina ora turu, kurang turu kesel. Niku bar wis pokoke capek iki wis top wis mbuh raruh kesel niku turu nikmat banget set ngono pun sek ya. Tapi sing duwe gawe ra mikir utang lho. Nek anu wis awake kesel wah iki cukup ora iki lho niku beda meleh. Lah enten mantu wedok adol ngiris sekarang enten to, Pak. Nah niku malah kathah kok yang misal niku wis awake kesel mikire mah ra iso turu kok bare mah lara repot. Maka seru mawon sak kuwate nek mantu sak kuwate. Dadi nek kula sak kuwate mboten sah ngoyo banget kan gitu. Jadi gini ku, jadi kalau kecapean sekali ya, atau kita kalau olahraga ya, misalnya kemarin sepak bola antar RW itu mesti bal-balan juga kesel, nah, itu turu sama blek kayaknya gitu nikmat. Itulah Allah memberikan seperti itu ya. Jadi memang dibikin seperti itu. Tapi kalau tidur tidak dipaksakan maka akan menjadi gelisah Pak. Ya, maka kalau yang tua ini, kalau saya sendiri itu kon kaya nem ra iso, nek kaya nem nika kerja subuh sampai maghrib itu kuat. Nek saiki cara mesine kira-kira panas lho didem ngono niku. Ora jam-jaman sakniki. Kira-kira mesine panas didem nanti anu lagi kan begitu. Jadi untuk penyegaran itu kan bisa istirahat pikiran kita ya, layah-layah sedelo atau mandi segar itu kan bisa pulih lagi. Jadi
Ternyata yang namanya sunatullah itu tuwaronom harus beda, kerja harus bisa meminit tenaga kan gitu. Kecuali papi, ini orang papi. Alah anggere bar subuh nang yo gletak. Ayo. Aku ndek ben rono esuk-esuk sik tutupan nyanti. Nah, ngaku to. Nah, itu jenenge tua ya. Diakoni wae. Oke, kita lanjut, Pak. Jadi, betapa bijaksananya Allah yang telah menciptakan variabel kelelahan itu. Karena dengannya Dia sedang memberikan karunia berupa referensi tentang nikmatnya tidur. Pernahkah kita bayangkan ketika semua orang di dunia ini kaya raya? Ya, kita jamin kita akan merasakan betapa sulitnya hidup. Ya. Nek wong dunia niki sugih kabeh, walau panjenengan gadah hilingan bakso ning ngarep ngekon tenagane ra ning. Lah pripun? Lah wis dedet kabeh akhirnya kan macet dunia ini. Maka tidak dibikin seperti itu, tidak seimbang. Ya, kalau kaya semua tidak seimbang nanti kan begitu. Ya. Jadi ya, kalau kita ya, akan merasakan betapa sulitnya hidup karena kalau semua kaya. Karena tidak ada lagi yang mau menanam padi, tidak ada yang membudidayakan buah-buahan, ya, tidak ada yang beternak, menyiapkan makanan, memproduksi pakaian, mendirikan industri, kendaraan, menggelar hiburan. Pokoknya tidak ada yang mau repot bekerja, semuanya ingin jadi big boss. Kira-kira tambah nyaman ataukah tambah rumit? Ya tambah rumit kalau semua kaya. Maka ada ayat bahwa Allah itu membedakan satu dengan yang lain itu adalah untuk memberikan saling menggunakan. Ya, jadi ada transfer kemarin hukum yang tukaran itu istilahnya penukaran. Jadi yang tenaga dikasih uang dan lain sebagainya. Itu memang untuk keseimbangan. Kalau padahal semua doanya minta kaya loh nggih. Gitu. Nek kabeh dikabul nggih. Wong jenengan wong mlebu masjid ewon nika, Pak nyuwun cukup kabeh minta. Tapi Allah ya memberikan takaran seperti itu. Ya, itulah memang untuk keseimbangan di Jakarta Raya ini. Lantas kadang kita ini suka juga menderita, Pak. Ya. Justru hidup ini menjadi demikian indah karena ada penderitaan, sehingga kita punya harapan untuk memupus penderitaan itu. Hidup ini juga menjadi indah karena ada kejahatan, sehingga kita bergairah untuk menebar kebaikan. Hidup ini pun menjadi indah karena ada kemiskinan, sehingga kita bisa merasakan kesejahteraannya menjadi orang kaya. Dan bersemangat untuk memberantas kemiskinan agar mereka juga merasakan bahagia seperti kita. Betapa indahnya kehidupan ini. Mestinya kita berterima kasih kepada Allah karena Dia telah menciptakan kehidupan yang demikian dinamis, ada keseimbangan, penuh harapan dan gairah. Jadi semua memang sudah diberikan Allah tentang hukum keseimbangan ini. Maka manusia kadang ya memang ada penderitaan ya. Tapi kunci penderitaan itu yaitu tadi, satu, serakah kepada yang diingini, yang kedua adalah membenci yang tidak diingini. Padahal dua-duanya itu ya suka duka itu memang variasi kehidupan, aksesoris kehidupan ini. Kan kemarin saya presentasi ada suka, duka, sakit, mati. Dah itu isinya itu. Suka iya, duka iya, sakit ya itu juga suatu saat sakit, mati pasti kan begitu. Maka kita setelah mengetahui program Allah ini, kita tidak gumunan, tidak kagetan gitu loh. Jadi sudah stabil. Kita lanjut dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kulu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tasdadu wa kullu syai'in indahu
bi miqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Di miqdar ada ukurannya, ada keseimbangannya. Jadi kalau di sini dijelaskan ya, Allah itu mengetahui dikandung oleh perempuan, apa yang dikandung oleh perempuannya. Kadang memang dunia ini sangat variatif dan juga sebagai ayat atau tanda atau pelajaran manusia, Pak. Kadang yang sudah nikah 5 tahun urung diparingi putra. Kadang sing urung nikah sok-sok putra. Ini misalnya demikian. Ya ini memang ya manusia ya. Tapi semua tidak ada yang salah bagi Allah. Semua proses, Pak. Segala sesuatu itu proses. Maka kalau Pak Anom Suroto itu nek wong sing diparingi anak kuwi dikei amanat Gusti Allah, nek sing ora diparingi anak kuwi disenengi Gusti Allah. Semua sebenarnya baik-baik saja kalau bisa menerima tentang hukum semesta yang banyak sekali. Termasuk ya keseimbangan ukuran, vibrasi, tabur tuwe, tarik menarik dan lain sebagainya, itu kalau mengetahui sebenarnya semua baik-baik saja, ada proses ya. Misalnya ada orang yang ya kemarin ini kan ada apa ya, rame-rame di mana itu, Bitung ya kalau tidak salah ya, karena manusia kadang seperti itu, tapi kita enggak, saya tidak komentar aja tapi intinya sebenarnya kalau saya ya ada bencana apapun dan situasi yang genting apapun itu, kalau bukan balasan kita sendiri ya, itu kita baik-baik saja dan kita tidak akan tersentuh oleh sesuatu keadaan itu. Demikian itu loh kalau saya prinsipnya itu, kalau baik kembali ke baik kepada diri kita sendiri, dan ayatnya juga jelas bahwa Allah itu menolong ya. Innalan nansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yahumul asyhad, kan begitu ya. Dalam surat 40 ayat 51 itu kan. Allah menolong Rasul dan orang-orang yang beriman ya. Itu memang pakai lam takkid. Jadi sungguh pasti kalau kita di jalannya nanti akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita keluar dari track of the recordnya ya mungkin harus kita mendapatkan sanksi dari Allah, programnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menderita sengsara itu bukan karena Allah zalim, tapi manusia sendirilah yang dia menciptakan atau membuat kerusakan dalam dirinya itu. Di dalam surat 15 ya, surat Hijr ya, ayat 19. Wal ardo madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan bumi telah kami perganda dia menjadi satu solar system, dan kami tempatkan padanya bumi itu rawasiya atau proton atau batang magnet, dan kami tumbuhkan padanya bumi itu dari tiap-tiap suatu menurut ukurannya. Nah, di sini juga bumi ini menurut mauzun ya, menurut ukurannya. Jadi bumi ini ya kalau di terjemahan Depak itu ada gunung-gunung ya, rawasiya, tapi kalau saya lebih cenderung terjemahan dari astronomi, rawasiya itu adalah batang magnet. Kalau gunung itu jibalun. Jadi di bumi ini ya ada namanya rawasiya, batang magnet yang menggerakkan atau rotasi tentang bumi ini ya 24 jam ini. Namanya rawasiya menurut Al-Qur'an. Dan juga Allah menumbuhkan ya, menumbuhkan seimbang sekali, Pak. Kalau pohon ringin itu karena tinggi, buahnya kecil-kecil, Pak. Semongko di bawah, buahnya gede. Nek dipikirkan yo, wah wite gede malah wah cilik. Barang sing ngene ngisor gung merambat, ketiga ora disirami malah buahe banyu tok lho. Iki kalau bukan program Allah yang sangat luar biasa. Kayak wong Sukarjo November kayak ben ora do pilek ngusum duren misalnya. Itu kan bulan-bulan wis napa nggih? Istilahnya Allah itu sangat
ya mencintai manusia sebenarnya, tapi kadang manusia kurang bersyukurnya ya. Jadi setelah diberikan rawasia atau batang magnet atau proton ini untuk memutar rotasi bumi kita, juga Allah itu menumbuhkan yang ada di bumi ini. Sekarang mulai musim hujan, kita lihat nanti ya airnya itu mengandung sesuatu yang sangat luar biasa untuk tanah yang mungkin sudah kering, apapun bisa tumbuh di situ. Kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Ini juga mauzun atau sebagai ya, keseimbangan sesuai dengan ukuran min kulli syai'in mauzun. Masih surah 15 ayat 21 ya. Wa in min syai'in illa ngindana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Jadi wama ya nunazziluhu ila biqadarim maklum, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Jadi semuanya itu oleh Allah sudah ada hukum keseimbangan, ada hukum ukurannya sudah ditetapkan ya. Maka manusia kalau tidak seimbang dalam kehidupannya juga akan terjadi istilahnya kemiringan, atau kalau miring kan ya itulah sebetulnya yang berlaku di alam semesta ini berlaku pada diri kita sendiri. Kita lanjut surah 42 ayat 27 ya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarim ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran sungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Ya, ini kebanyakan manusia memang kalau diluaskan rezekinya itu ya mereka ini melampaui batas, Pak. Kadang kita ini kalau dengar berita ya, ketua KPK kena masalah gitu. Nah, misalnya itu, menteri ada yang, apakah itu orang kaya? Itu yang diluaskan rezekinya loh Pak itu. Tapi karena apa? Karena tadi serakah kepada yang diingini. Ya, manusia kalau serakah yang pada yang diingini ya sudah. Terus membenci yang tidak diingini. Yang terjadi apa? Tidak ada keseimbangan. Sebetulnya kalau sudah menjadi ketua KPK ya, itu jalannya lurus-lurus saja. Umpama ora bengkok, itu kan ya wis kaya toh, sudah kaya. Tapi ya itu kebanyakan manusia memang lupa akan kedudukannya sehingga dia mah melenceng. Termasuk menteri itu sebenarnya sudah kaya-kaya, tapi kenapa kok masih serakah kepada harta? Ya inilah manusia Pak. Jadi tapi mungkin kadang orang, lah kowe ora dadi menteri kowe ora, ya, jangan begitu. Ya itu wong mutung itu apatis kalau begitu ya. Karena ini kita membahas ayat ya hanya gitu, karena Allah kalau mengatakan itu mesti ada pelakunya Pak. Ada ayatnya, ada pelakunya. Kalau dijembarkan rezekine melampaui batas itu memang kebanyakan begitu. Kadang justru orang yang dijembarkan rezekinya itu insaf, sadar kepada spiritual untuk pencerahan itu jarang loh Pak. Kebanyakan lupa ya. Waktu menjabat terhormat kaya raya mikir ngaji apa, Quran apa gitu ya, yang masjidnya apa bisa gitu aja. Tapi begitu nanti mungkin pensiun deleh-deleh ya, mangan niki ra entuk, mangan kuwi ra entuk, mlaku
keser-keser gue, wah aku mau parasno aku ya. Mungkin yang aja jadi tapi terlambat kan gitu kan. Misalnya demikian ya. Nah, itulah manusia ya, gitu. Maka kita syukuri, beruntunglah kita yang masih sehat-sehat ini masih bisa mau menyamakan frekuensi dengan wahyu Allah sehingga kita akan dapat pencerahan, bisa menjadi perubahan pada diri kita masing-masing. Sehingga kalau cirinya perubahan itu kita tidak kesepian dalam kesendirian, sehingga kita sudah bersama Allah, Pak. Walaupun sendiri itu sudah Allah bersama kita, sudah dalam keadaan stabil, tenang dan lain sebagainya. Kita lanjut, masih ada waktu. Surat Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ya. Jadi segala sesuatu apa saja ya. Termasuk alam semesta, diri kita, apapun itu memang menurut qadarnya. Ada keseimbangan. Kita lanjut lagi. Kita harus punya sikap menerima kenyataan hidup ya. Karena tadi kan ada hukum keseimbangan dan ukuran. Kenyataan hidup itu tak selalu menyenangkan. Ada yang pahit dan getir juga. Saat kita bisa menyikapi dengan lebih ikhlas, menerima realitas yang tak bisa diubah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Bahkan di tiap keadaan sulit yang kita hadapi, kita bisa menemukan kekuatan-kekuatan baru yang membuat kita mampu bertahan. Kalau kita mengutip buku, ya semua orang butuh curhat. Serangkaian kajian yang dilakukan oleh peneliti Daniel Gibet ini ya di Harvard telah menemukan bahwa dalam merespon peristiwa hidup yang menantang, mulai dari yang menghancurkan atau menjadi cacat, kehilangan orang terkasih, sampai yang sulit atau perceraian atau penyakit, ternyata orang lebih kuat daripada yang mereka duga. Ya bisa jadi selama ini sebenarnya kita sudah menjadi seorang yang kuat, bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Jadi kalau saya mengomentari tulisan ini, tidak ada nahkoda yang ulung itu latihannya di laut yang landai, Pak. Pasti nahkoda yang sangat ulung pintar ini ya latihannya itu di ombak yang apa itu? Yang besar. Karena sudah terbiasa yang sulit, nanti termasuk anak-anak kita itu kalau tadinya dari kecil wis penak terus ya, dari TK wis petuane mobil, SD antar jemput mobil, mangan enak-enak, terus dihujat terus sampai nanti SMA motornya yang paling bagus ya. Itu beda nanti kalau sing dari kecil itu wis dididik dengan kesederhanaan ya. Ya nek terus dadi wong sing penak, engko nek ora niku lho masalah ini. Kan apa untuk mempertahankan kekayaan orang tua itu malah lebih berat daripada yang dari nol ini. Tapi itu ya itu memang manusia kadang tidak menghiraukan tentang sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tapi biasanya orang tua yang bijaksana itu tidak selalu anak diberikan yang belum mampu. Di SMP sanguni 50.000, itu namanya malah ya jerompong kayak ya, anak itu kan gitu. Nah, sekarang kita harus bertanggung jawab atas setiap pilihan hidup. Banyak pilihan yang terbentang di depan mata kita. Kita pun bebas mengambil dan memilih pilihan yang ada. Di sini kedewasaan kita juga akan teruji. Saat kita bisa lebih bertanggung jawab atas setiap pilihan hidup yang kita ambil, kita bisa memiliki mental yang lebih kuat. Sebab makin bertambah kemampuan kita dalam mempertanggungjawabkan sesuatu, makin kuat ketangguhan diri yang kita miliki. Nah, jadi memang hidup ini pilihan, kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Jangan sampai setelah kita memilih ya malah lari kan begitu. Termasuk yang sering saya sampaikan,
bahwa yang hadir dalam kehidupan kita ini adalah yang mengundang kita sendiri. Nah, kalau diundang ibarat tamu, ya kita tamunya datang, ya kita jangan malah pergi. Ya kita harus bertanggung jawab atas pilihan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, maka kita harus menyamakan frekuensi, vibrasi dan energi dari Allah, yang dimana bahwa petunjuk Allah itu memang frekuensinya yang sangat tinggi, ya, karena Al-Quran itu adalah bahasa wahyu, bahasa Tuhan, bahasa universal, dan untuk meningkatkan kesadaran kepada itu adalah sikap kita yang rahman rahim atau humanis rahmatan lil alamin itu. Jadi lemah lembut, kita sesama itu memberikan kedamaian, memberikan bantuan yang kita mampu, sehingga semesta ini menjadi saksi. Ternyata semesta menjadi saksi, kemudian sesuatu yang baik kita lakukan, kita ucapkan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Dan semoga Allah membimbing kita di garis hukumnya, yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk cahayanya berupa semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Demikian nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.